Qultu huwa dzaka. Hanya itu ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Maka bantulah atas keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Jadi Nabi dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Setelah selesai, Nabi seneng kan? Kamu mau apa? Minta. Kamu mau apa? Minta. Kata ini orang, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya pengen, saya ingin selalu mendampingimu di surga. Sebagaimana di dunia saya selalu melayanimu, saya juga pengen mendampingimu di dalam surga ya Rasulullah. Ada lagi gak keinginan yang lain? Gak ada, itu doang. Ya udah, kalau memang begitu, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku agar terkabul keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Itu namanya, kalau bahasa ilmu tafsir, min laisa min apa namanya, lupa. Terus ya, lupa. Dalam tafsir ada tuh bahasanya. Itu buat sahabat, tapi maknanya buat kita. Gitu. Bahasa gampangnya, itu kan Nabi nyuruh buat sahabat kan. Kalau kamu ingin terkabul segala keinginanmu, maka bantulah dengan memperbanyak sujud. Itu kan perintah buat sahabat, tapi adalah hakikatnya juga buat kita yang ingin agar berdampingan dekat dengan Rasulullah di sorga. Banyakin sujud, bikasrati sujud. Al-ibrah gitu. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab, itu maknanya. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Itu untuk sahabat, tapi hakikatnya buat kita semua. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Terus Qalat ummu Anas bin Malik yauman. Berkata ibundanya Anas bin Malik pada suatu hari, Ya Rasulullah, u'allimuka Anas ud'ullaha lahu. Ya Rasulullah, pelayan kecilmu ini, si Anas, doakanlah kepada Allah untuknya. Faqala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir dhanbahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya, dan ampunilah dosanya. Itu doanya Nabi itu buat Anas bin Malik. Wa yurwa badal al-akhirati. Dan diriwayatkan sebagai pengganti kalimat yang terakhir, Wa adkhilhul jannata. wa adkhilhul jannata. Itu tambahannya bukan waghfir dzamba, tetapi riwayat yang lain, Allahumma akthir malah wa waladah wa atil umrah wa adkhilhul jannah. Riwayat yang lain begitu. Qala Anas radhiyallahu anhu. Berkata Anas radhiyallahu anhu, Falaqad rizqtu min sulbi siwa waladi mi'atan wa khamsatan wa ishrina. maka sungguh aku dikaruniakan dari tulang sulbiku selain dari anaknya dari anak-anakku adalah sebanyak 125 aidukuron, anak-anak laki. Itu siwa waladi, bukan cucuku, bukan anakku yang laki-laki 125 orang. 125. Ya Allah, 125. Itu kalau manggil siapa namanya? Bingung. Yang lebih bingung lagi, lu namanya siapa toh? Mak lu yang mana ini?
Ya kan kalau anaknya banyak pasti bininya banyak. Lu biang yang mana lu ya? Ya Allah. Terus Walam yurzaq illa ibnataini ala maqila. dan beliau tiada dikaruniai kecuali 2 putri saja. Ala makila atas satu pendapat. Ala makila atas satu pendapat bahwa hanya punya anak laki 125 orang dan perempuan hanya 2 orang. Wa inna bustani liyusmiru fis sanati marrataini. La yuthmiru. Wa inna bustani la yusmiru fis sanati marrataini. Dan sungguh kebunku berbuah setahun 2 kali. Itu doanya Nabi. Akhir malah. Kalau waladah udah jelas. Wa fihi raihanun yaji'u minhu rihul miski. Dan di dalam kebun itu ada wewangian yang mendatangkan darinya wangi misik. Jadi kebunnya harum kayak minyak misik. Wa laqad baqitu hatta sa'intul hayata. Dan aku tetap hidup sehingga sa'intul hayati, sampai aku bosan hidup. Kata Anas bin Malik, hatta sa'intul hayata, sampai aku bosan hidup tapi bosan. Wa ana arjur rabi'ata. Sedangkan aku mengharapkan yang keempat. Apa yang keempat? Wa adkhilhul jannata. Tuh saya ngarepin yang keempat tuh. Ya masukin surga, sudah ngarepin aja yang keempat. Karena hidup udah bosan. Anak ya banyak, duit ya banyak, apalagi udah bosan udah hidup, udah bosan hidup, kata Anas bin Malik. Wa ikhtalifa fi umrihi. Dan diperselisihkan di dalam umurnya Anas bin Malik itu diperselisihkan oleh para ulama. Faqila innahu tis'un wa tis'una sanatan. Pendapat yang pertama umurnya itu 99 tahun. Wa qila mi'atun wa sittatun. Pendapat yang kedua 106 tahun. Wa qila wa salasatun. Pendapat yang ketiga 103 tahun. Wa qila wa ashratun. Pendapat yang keempat 110 tahun. Wa qila wa sab'atun. Pendapat yang kelima 107 tahun. Wa qila wa ishruna. Pendapat yang ketujuh 120 tahun. Kalau udah 120 tahun pantas hidupnya udah bosen hidup. 120 tahun udah bosen hidup. Sampai begitu doanya Nabi nyata. Allahumma aktir malah, kebunnya setahun panen 2 kali. Wawaladah, anaknya 125 dan 2 orang perempuan. Wa'atil umroh, umurnya ya sampai 120 tahun. Itu nyata. Kata beliau, aku hanya ngarep yang keempat. Wa adkhilhul jannata, masuk surga. Sampai bosan hidup. Anak ya banyak, duit ya banyak, apalagi udah umur panjang. Yang surga itu tinggal surga yang garapin. Itu al-hattu alal uzlah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim.